Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenankan, kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi mengenai the biological importance of water. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Andika Stepanus, NPM 38. Yang kedua, ada saya sendiri, Cindy Kanwari, NPM 45. Yang ketiga, ada Askia Naura Zahra, NPM 52. Dan yang terakhir ada Dinda Maharani Farsena, NPM 55. Simak baik-baik ya teman-teman. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apa itu air? Air adalah molekul sederhana yang terdiri dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen yang saling berikatan. Walaupun sederhana, air sangatlah penting bagi kehidupan. Bayangkan jika tidak ada air, bagaimana kehidupan di bumi? Pasti akan sangat susah. Untuk mencuci kita perlu air, untuk minum kita perlu air, untuk makan kita juga perlu air. Dari hal-hal sederhana begitu, dapat disimpulkan bahwa air sangat mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Selanjutnya, mengenai karakteristik air. Yang pertama, air berwujud cair pada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan, yaitu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Suhu 0 derajat Celcius merupakan titik beku air, sedangkan suhu 100 derajat Celcius merupakan titik didih air. Yang kedua, perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpan panas yang baik. Yang ketiga, air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan air menjadi uap air. Proses ini memerlukan energi panas dalam jumlah besar. Yang keempat, air memiliki tegangan permukaan yang tinggi dan merupakan satu-satunya senyawa yang merenggang ketika membeku. Air merenggang pada saat membeku sehingga es memiliki densitas yang lebih rendah daripada air. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Askia Naura Zahra, NPM 52. Saya Askia di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Cindy. Seperti yang diketahui bahwa air memiliki gaya intramolekul yaitu ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar merupakan ikatan kovalen yang membentuk kutub karena adanya perbedaan keelektronegativitas antar atom yang berikatan. Pada air, terdapat ikatan OH yang bersifat polar dengan atom oksigen yang memiliki muatan parsial negatif dan hidrogen yang memiliki muatan parsial positif. Atom oksigen dalam air memiliki elektronegativitas yang lebih besar daripada atom hidrogen yang terikat secara kovalen. Karena hal tersebut, maka terjadi pergeseran dipol di mana ikatan tersebut berbobot positif pada ujung hidrogen. Pergeseran muatan listrik dalam molekul menghasilkan struktur yang seimbang secara elektrik sehingga air memiliki bentuk molekul bengkok non-linear. Selain itu, pada air juga terdapat ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen pada air terjadi karena adanya muatan negatif dan positif yang menyebabkan tarik-menarik antar molekul air yang berdekatan. Di dalam air juga terdapat gaya kohesi dan adhesi. Sederhananya, kohesi dapat dikatakan sebagai molekul air yang tertarik pada molekul air lainnya. Contoh dari gaya kohesi pada kehidupan sehari-hari adalah tetesan air. Karena adanya gaya kohesi atau tarik-menarik antar molekul air, menyebabkan tegangan permukaan membentuk tetesan air menjadi bulat yang tertarik ke bawah seolah-olah terbungkus oleh sesuatu. Sedangkan adhesi dapat dikatakan sebagai molekul air yang tertarik pada molekul zat lain. Contohnya adalah sepatu yang dicelupkan pada air. Ketika sepatu tersebut diangkat dari air, maka air akan menempel pada permukaan sepatu sehingga sepatu menjadi basah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dinda. Berkaitan dengan kohesi yang telah disinggung oleh rekan saya, terdapat sebuah fenomena serangga yang dapat mengapung dan berjalan di atas air. Mengapa hal ini bisa terjadi? Air, seperti senyawa lainnya, terdiri dari molekul-molekul. Setiap molekul air saling tertarik satu sama lain ke segala arah. Nah, molekul yang ada di permukaan air tidak memiliki molekul air di atasnya, sehingga molekul di permukaan air bisa saling tarik-menarik lebih kuat ke bagian dalam. Gaya tarik-menarik ke bagian dalam ini menghasilkan tegangan permukaan. Oleh karena itu, bagian permukaan jadi seperti selaput yang meregang. Beberapa serangga dapat mengapung dan berjalan di atas air karena adanya tegangan permukaan.
Tegangan permukaan merupakan kecenderungan zat cair untuk menegang, sehingga pada permukaan zat cair seolah-olah terdapat selaput atau lapisan yang tegang, sehingga dapat menahan benda. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara partikel zat cair atau yang disebut dengan kohesi. Bila berat serangga dapat diatasi oleh kekuatan selaput tersebut, maka serangga tidak akan tenggelam. Namun, berbeda dengan manusia. Lalu, pada fenomena yang kedua, es dapat mengapung di atas air. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Untuk sebagian besar zat lain, keadaan solid lebih padat daripada keadaan cairnya, tetapi itu tidak berlaku pada air. Ikatan hidrogen membuat ikatan antar molekul air lebih jauh terpisah dalam fasa beku atau padat daripada dalam fasa cair. Semakin jauh molekul air terpisah, maka semakin ringan es sehingga bisa mengapung di dalam air. Selain itu, pada umumnya, zat akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Khusus untuk air, pada rentang suhu 4 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius, air justru akan memuai. Anomali air ini akan menyebabkan es yang merupakan hasil pendinginan dari air memiliki volume yang lebih besar. Nah, anomali air inilah yang menyebabkan massa jenis es menjadi kecil dan akhirnya menyebabkan es serapung di atas air. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Andika Stefanus NPM 38. Air membentuk suatu reaksi tertentu jikalau bereaksi dengan molekul tertentu. Yang pertama, molekul hidrofilik. Molekul hidrofilik adalah molekul yang mudah larut dalam air. Dia terdiri dari ion atau molekul polar yang menarik molekul air melalui muatan listrik. Contohnya adalah zat ionik NaCl. Na plusnya akan menarik ion omin, kemudian ada Cl minnya yang menarik ion H plusnya. Kemudian adalah zat polar seperti CONH 2 kali. Dia dapat larut dalam air karena zat polar akan larut dalam zat polar lagi, seperti teori like this of like. Kemudian adalah molekul hidrofobik. Molekul hidrofobik adalah molekul yang mengandung lebih banyak ikatan non-polar dan biasanya tidak larut dalam air. Contohnya ini adalah senyawa non-polar, ini adalah air. Dia tidak bisa menyatu. Molekul air tidak bisa tertarik pada molekul seperti ini, sehingga memiliki sedikit kecenderungan untuk mengelilinginya dan membawanya ke dalam larutan. Contoh dari molekul hidrofilik dan hidrofobik contohnya adalah senyawa asam dan basa. Kemudian adalah pH suatu larutan. Sifat asam sebuah larutan ditentukan oleh konsentrasi ion H+ yang dimilikinya. Digunakan skala pH dengan perhitungan pH sama dengan min log 10 dikali konsentrasi H+. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa-senyawa di kehidupan sehari-hari. Kemudian ini adalah zat atau tingkat keasamannya, pH. Semakin bawah, semakin kecil pH-nya, dia akan semakin asam, dan semakin tinggi pH-nya akan semakin basa. Contohnya adalah air sabun, dia bersifat basa. Amonia, larutan amonia, dia bersifat basa. Kemudian adalah air garam atau air laut, dia cenderung untuk netral, mendekati 7. Dia 8 kan. Kemudian adalah urin, dia bersifat lumayan asam, dia pH-nya 6. Kemudian ada tomato juice, dia bersifat asam. Orange juice juga bersifat asam, dan banyak lagi. Seperti itu. Terima kasih.